Kita tahu bahwa mindfulness sendiri memiliki beberapa faktor. Faktornya ada banyak banget, tapi ada 4 key points yang akan saya jelaskan nantinya. Tapi ada satu lagi, yaitu dasar biologis dari mindfulness itu sendiri. Mindfulness itu bukan sekedar kalian emang berpikir positif dan memang kalian mengaplikasinya ke kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi secara biologis, dia memang terbukti akan berkontribusi ke kebahagiaan kalian sendiri and how you actually fulfill your own prosperity by yourself. As we know that mindfulness has several factors, many factors, but there are 4 key points that I will explain later. But one more thing, that is the biological basis from mindfulness itself. Mindfulness itu bukan sekedar kalian emang berpikir positif dan memang kalian mengaplikasinya ke kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi secara biologis, dia memang terbukti akan berkontribusi ke kebahagiaan kalian sendiri and how you actually fulfill your own prosperity by yourself. Namanya adalah neuroplasticity. Mindfulness is not only positive thinking and how to apply it in your daily life, no. But as biologically, it will contribute to its own part. The name is neuroplasticity. Ini nggak bakal dijelasin lebih lanjut, tapi neuroplasticity itu umpamanya adalah kalian membuat jalur neuron baru di mana dari latihan-latihan untuk melatih mindfulness itu, kalian akan bisa membentuk suatu respon terhadap beberapa hal yang akan terjadi, tidak menurut habit kalian, tapi consciously menurut keputusan kalian. Neuroplasticity is you make a new neuron pathway which from exercises to practice mindfulness. You will able to form a response to some things that will happen, not based on your habit, but based on your decision. Kalian tidak akan act based on kebiasaan kalian, tidak, tapi kalian akan beraksi sesuai dengan apa yang benar-benar kalian mau dengan alam sadar kalian, bukan dengan kalian tidak sadar. Karena biasanya kan kita autopilot aja ya, kalau misalnya ngapa-ngapain gitu, kalau misalnya udah diajak orang, ajak balik gitu. So you wouldn't act based on what you want consciously, not. Because you are not consciously as usual, you are just feel autopilot. For example, if people mock you, you also are mocking back. Tapi dengan mindfulness, kalau kalian sudah berhasil melatihnya, kalian tidak akan ada namanya proses autopilot lagi. Jadi kalian akan lebih berpikir seperti apa saya akan merespon terhadap hal itu. Kalian tidak akan menjadi seimpulsif itu. However, by mindfulness, if you successfully train it, there will no longer be an autopilot process. Therefore, you will think about how to respond it and may not be impulsive person. Ada beberapa poin dalam mindfulness, teman-teman. 4 pertama yang biasanya saya benar-benar tekankan di mindfulness itu sendiri adalah yang pertama forgiveness, yang kedua adalah acceptance, dan yang ketiga grace and gratitude, yang terakhir ada rationality. There are 4 points of mindfulness that I emphasize here. The first one is forgiveness, the second one is acceptance, the third one is grace and gratitude, and the last one is rationality. Dan dari mindfulness sendiri kita bisa tahu kalau misalnya yang pertama bisa dilihat, kalau misalnya kita sering berpikir tentang apa yang akan terjadi, kita sering berpikir apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita bisa stay in the present moment. And from mindfulness, the first can be seen if we often think about what will happen in the future and what was happened in the past, we can stay in the present moment. Karena percaya tidak percaya, yang paling penting adalah apa yang kalian lakukan hari ini dan bukan apa yang akan terjadi ke depan, bukan apa yang sudah terjadi di belakang. Because believe it or not, the most important thing is what you do today and not what will happen in the future and not what was happened in the past. Yang kedua adalah dari kalian yang menjadi spontaneous dan kalian impulsif dalam memikirkan sesuatu, kalian akan bisa bernafas terlebih dahulu dan pada akhirnya kalian akan bisa menentukan keputusan sesuai dengan apa yang kalian mau dan sesuai dengan rasionalitas yang kadarnya tepat. The second is if you are spontaneous and impulsive person, you will able to take a breath first, and at the end you will able to make decisions based on what you want and based on rationality with the right measure. Jadi kalian tidak secara impulsif menentukan sesuatu sehingga kalian tidak menyesali kemudian harinya. Thus, you don't need to be impulsive in doing something so that you do not regret it later.
Yang ketiga adalah suatu hal yang paling saya suka pribadi dari mindfulness adalah saya berhenti untuk menghakimi orang lain. Saya berhenti untuk menghakimi orang-orang yang tidak sesuai persepsinya dengan saya. The third one is what I like most about mindfulness is I stop judge others. I stop to judge people who are not same with my perception. Misalnya aja saya punya ideologi, misalnya let's say saya seorang neoliberalis, terus tiba-tiba ada orang lain yang mungkin ideologinya berbeda yang lebih demokratis, saya tidak akan marah dengan hal itu. Karena that is just life. People have different opinion on things. Dan itu yang akan kita pelajari di mindfulness selanjutnya. Let's say I'm a neoliberalist person, and there are others who more ideological and democratic person. I will not be angry with it. And that is what we will learn in the next mindfulness. Ini ada key points of mindfulness-nya. Yang pertama tadi aku udah sebut adalah forgiveness, rationality, acceptance, and grace and gratitude. Let's talk about forgiveness. Here there are 4 points of mindfulness: forgiveness, rationality, acceptance, and grace and gratitude. Let's talk about forgiveness. Kalian kalau misalnya minta maaf ke orang, itu mudah. Bisa aja. Coba sekarang kalian maafkan diri kalian sendiri terhadap kesalahan yang sudah kalian lakukan. Itu salah satu hal paling sulit yang bisa kalian lakukan. If you ask for apologize is an easy thing. Now, try to forgive yourself for the mistakes that you have been done in the past. That is the one of the most difficult thing. Kalian tidak akan pernah merasa puas dengan apapun yang sudah kalian lakukan. Kalian tidak akan pernah merasa puas dengan apapun yang sudah kalian katakan ke diri kalian sendiri. And that is bad. You will never be satisfied. You will never be satisfied with what you have done. You will never be satisfied with what you have you say to yourself, and that is bad. Why? Because forgiveness, kalau kalian tidak bisa memaafkan diri kalian sendiri, kalian tidak akan pernah bisa memaafkan orang lain. Secara utuh ya, secara benar. Karena yang benar adalah yang datang dari dari dalam diri kalian sendiri. Why? Because forgiveness, if you cannot forgive yourself, you will never able to forgive others' mistakes as completely and correctly. Because the truth comes from yourself. Rationality adalah di mana kalian bisa think through the decisions that you are actually going to make, keputusan-keputusan yang mungkin akan kalian buat, dan itu adalah suatu hal yang penting karena kalian tidak boleh bertindak impulsif atau terlalu spontaneous dalam hal-hal seperti itu. Rationality is where you able to think through decisions that be made. That is important thing because you may not act impulsively or too spontaneously in such matters. Acceptance. Kalian akan menerima semua hal yang tidak sesuai dengan jalan kalian. Just see things as how they are. Kalau misalnya itu sudah terjadi, ya sudah. Terimalah apapun yang sudah terjadi. Kalau misalnya kalian orang yang hyperly sensitive, terimalah hal itu karena itu memang sudah seperti itu. Acceptance. You will accept all things that are not in accordance with your path. For example, if it has happened, let it be and accept it. If you are hyperly sensitive person, just accept it. Dan menerima ini berkontribusi ke poin-poin yang lain, dari kalian memaafkan, dari kalian secara rasional menentukan sesuatu, dari kalian mengapresiasi diri kalian sendiri dengan rasa terima kasih ke diri kalian sendiri. And that is important, you guys. And accepting is contributes to other points, from forgiveness, from determining things, from appreciate, and from thank yourself. Mindfulness itu bisa dilatih dimanapun dengan keempat aspek ini. Dari kalian bangun, dari kalian tidur, dari kalian istirahat, dari kalian makan, minum, semuanya. Dari kalian pergi ke museum, dari kalian fotografi, videografi, semuanya. Latihlah mindfulness dengan keempat hal itu. Kalau misalnya saat bangun, jangan langsung pegang HP. Mindfulness can be practiced anywhere with these 4 things. The moment from you wake up, from you sleep, from rest, eating, drinking, everything, from you going to museum, from you photography, videography, everything. Practice mindfulness.
with these 4 aspects. Tunggu dulu, kalian duduk dulu, kalian bilang terima kasih ke diri saya sendiri bahwa saya sudah bersedia lagi menjalani hari ini. For example, when you wake up, don't hold your cell phone first, wait for a while, sit down first, and say thanks to yourself, and I'm ready to go through today. Senyumilah apapun yang terjadi kemarin karena hari ini saya percaya akan jadi lebih baik. Teman-teman percayalah, jika kalian sudah bertahan hari kemarin, maka kalian akan bisa juga bertahan hari ini. If you can survive yesterday, you can also survive today. Give smile what happened yesterday because I believe today will be better. Believe me guys, if you can survive yesterday, then you can also survive today. Ingatkan itu ke diri kalian masing-masing. Kenapa? Karena ya life is a journey, it's not a destination anyway kan. Jadi kayak enjoy the journey, dan hal-hal seperti inilah, hal simple seperti inilah yang harus kalian pinpoint karena hal ini penting. Remind yourself why? Because life is a journey. So enjoy the journey and these simple things that you have to pinpoint because it is important. Hal-hal kecil kayak misalnya kalian makan secara mindful daripada kalian cepet-cepet makan terus gitu, tapi kalian rasakan rasanya, kalian punya, kalian transfer ke pikiran kalian seperti apa rasanya, kalian bayangkan, kalian visualisasikan dengan warna atau dengan lagu yang kalian suka. Little things, for example, like eating as mindful rather than eating quickly but being choked. You chew it, transfer it to your mind, visualize it with a color or a song that you like. Hal seperti itulah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sadar dengan apa yang kita lakukan, and that is important. Karena kalian akan lebih conscious dengan apapun yang kalian lakukan dari sana. Teman-teman, ada yang terakhir di sini adalah mengenai background. That it shows that we are truly aware of what we are doing, and that is important. Because you will be conscious by what you do from there. Guys, the last one is background.